Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Minarti, NIM 453240111. Pada presentasi ini saya akan membahas materi mengenai Google Analytics sebagai salah satu teknologi penting dalam bisnis dan pekerjaan, khususnya di bidang digital marketing. Presentasi ini akan membahas bagaimana Google Analytics digunakan secara mendalam, mulai dari analisis data, pembuatan dashboard, hingga penyajian laporan kepada klien atau atasan. Oke, yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan utama dalam presentasi ini meliputi yang pertama, penggunaan Google Analytics secara mendalam. Yang kedua, alat bantu visualisasi data studio. Yang ketiga, pembuatan dashboard laporan. Yang keempat, visualisasi data, interpretasi hasil dan rekomendasi. Yang kelima, struktur data digital marketing dan KPI. Dan yang keenam, penyajian laporan kepada klien atau atasan. Baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu penggunaan analitik secara mendalam. Yang pertama, apa itu Google Analytics? Google Analytics adalah layanan gratis dari Google yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data aktivitas pengunjung website. Yang kedua, fungsi analitis. Fungsi utama Google Analytics adalah membantu pemilik website memahami performa situs, mengetahui sumber trafik, perilaku pengunjung, serta efektivitas kampanye digital marketing. Yang ketiga, data yang dianalisis Google Analytics, yaitu data yang dianalisis antara lain jumlah pengunjung, durasi kunjungan, halaman yang sering diakses, tingkat pentalan, serta konferensi yang terjadi di website. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penggunaan dashboard laporan. Yang pertama, apa pengertian dashboard laporan? Dashboard laporan adalah tampilan visual yang menyajikan data penting dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah dipahami. Yang kedua, alasan dashboard dibutuhkan. Dashboard sangat dibutuhkan untuk mempermudah pemantauan performa secara cepat dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, tahapan pembuatan dashboard. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan data. Mengambil data dari berbagai sumber seperti Google Analytics atau laporan kampanye digital. Yang kedua, kita bisa ambil dari menyeleksi dan membersihkan data. Memilih data yang relevan sesuai tujuan analisis dan menghapus data yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga, kita bisa membuat visualisasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik yang sederhana dan mudah dipahami. Dan yang keempat, kita bisa ambil yaitu dengan melakukan interpretasi hasil menganalisis untuk menemukan masalah maupun peluang. Yang kelima, kita bisa ambil menyusun rekomendasi, memberikan saran atau solusi berdasarkan hasil analisis data. Oke, kita pindah ke materi 3, yaitu visualisasi data, interpretasi hasil, dan rekomendasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah visualisasi data secara lengkap, mulai dari pengolahan data hingga pemberian rekomendasi. Langkah-langkah visualisasi data yaitu yang pertama, 1. Mengumpulkan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data dari sumber yang tersedia seperti Google Analytics, laporan kampanye digital, atau data pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu menyeleksi dan membersihkan data. Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi data dengan memilih data yang relevan. Pada tahap ini juga dilakukan pembersihan data, seperti menghapus data agenda, data kosong, atau data yang tidak akurat, agar hasil analisis lebih valid. Yang ketiga, membuat visualisasi data
Data yang sudah bersih kemudian disajikan dalam bentuk visual seperti grafik batang, grafik garis, atau diagram pie. Visualisasi dibuat sederhana dan tidak terlalu rumit agar mudah dipahami oleh audiens. Baik, yang keempat, melakukan interpretasi hasil. Interpretasi dilakukan dengan membaca dan memahami hasil visualisasi data. Dari tahap ini dapat diketahui pola, tren, masalah maupun peluang yang muncul berdasarkan data yang ditampilkan. Yang kelima, menyusun rekomendasi. Langkah terakhir adalah menyusun rekomendasi atau saran berdasarkan hasil interpretasi data. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu struktur laporan digital marketing, pelaporan metrik kunci atau KPI. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan laporan, yaitu berisi gambaran umum mengenai laporan dan periode analisis. Yang kedua, tujuan dan strategi digital marketing, menjelaskan tujuan kampanye digital marketing yang dilakukan. Yang ketiga, penentuan metrik kunci atau KPI. KPI adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi digital marketing. Yang keempat, jenis KPI digital marketing. Contoh KPI meliputi traffic, website, conversion rate, engagement, dan ROI. Baik, selanjutnya kita ke materi kelima, yaitu alat bantu visualisasi data studio. Pada materi ini, saya akan membahas mengenai data studio sebagai alat bantu visualisasi data yang sangat penting dalam pembuatan laporan digital. Data studio digunakan untuk menyusun laporan digital secara terpusat. Artinya, seluruh data dan informasi penting dapat ditampilkan dalam satu dashboard sehingga memudahkan pengguna dalam memantau performa secara menyeluruh. Selain itu, Data Studio membantu menggabungkan data dari beberapa sumber data yang dapat diintegrasikan, antara lain Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, serta sumber data lainnya. Dengan penggabungan ini, pengguna tidak perlu membuka banyak platform secara terpisah. Data Studio juga memudahkan pemantauan performa secara berkala melalui dashboard yang bersifat interaktif dan real time. Pengguna dapat melihat perkembangan data kapan saja sesuai kebutuhan. Tampilan visual yang disediakan Data Studio sangat beragam, seperti grafik batang, grafik garis, tabel, dan diagram lainnya. Visualisasi ini membantu audiens memahami data dengan lebih cepat dan jelas. Dengan adanya Data Studio, proses pelaporan menjadi lebih efisien, informatif, dan profesional. Alat ini sangat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun untuk laporan kepada klien atau atasan. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu penyajian laporan kepada klien atau atasan. Materi ini membahas bagaimana cara menyajikan laporan digital marketing kepada klien atau atasan secara efektif dan profesional. Tujuan utama penyajian laporan adalah menyampaikan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penyajian laporan tidak hanya berisi angka, tetapi juga penjelasan yang membantu audiens memahami kondisi dan performa yang sebenarnya. Dalam penyajian laporan,
Penggunaan visualisasi data sangat penting. Grafik, tabel, dan dashboard digunakan agar data lebih menarik dan tidak membingungkan. Visualisasi yang baik akan membantu klien atau atasan menangkap inti informasi dengan cepat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu selain menampilkan data, penyaji laporan juga harus menjelaskan makna dari data tersebut. Artinya, setiap grafik atau angka perlu dijelaskan artinya, apakah menunjukkan peningkatan, penurunan, atau stabilitas performa. Selanjutnya, laporan juga harus menyampaikan kendala dan permasalahan yang ditemukan selama proses analisis. Penyampaian kendala dilakukan secara objektif agar klien atau atasan memahami tantangan yang dihadapi. Tidak kalah penting, laporan harus disertai rekomendasi atau saran. Rekomendasi ini berisi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kinerja atau memanfaatkan peluang yang ada berdasarkan hasil data. Dengan penyajian laporan yang jelas, terstruktur, dan berbasis data, klien atau atasan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.